Di sini, saya lahir dan tumbuh di bawah kanopi hijau yang meneduhkan. Hutan bukan sekedar pepohonan. Ia adalah rumah, sumber air dan sumber kehidupan. Air mengalir tanpa henti. Tanah selalu memberi. Orang tua kami bisa bertahan hidup karena hutan selalu cukup. Tapi seiring berjalannya waktu, langkah manusia mulai menggerusnya. Pohon ditebang, batu diambil, hutan yang dulu memberi kini menghilang. Solah gawah belik pawi godek luwi ai ambur hujan. Tak ada tempat yang tanam padi. Sudah sempit. Jadi ya hutan apa tak dilarang sama pemerintah dulu. Dak nyilik malah ni betul izin bikit dengan tempat ni anda. Lagu betul ngupat ni ajari. Muta stop rorong kawasan tong. Selai 1,000, 20,000 pada dulu telung dasa. Yalah. Menjual apa tenakut. Nanti takut terbedok. Bani nani. Panas. Sekarang udah air enggak ada di sini. Mata air dulu ini banyak air. Gali kita itu bikin perigi ada air. Sekarang sudah enggak ada lagi. Mungkin inilah kayu sudah habis. Hutan. Kawah Ponga berubah menjadi ancaman dan hanya menyisakan ketakutan dan kesedihan. Dari Sumatera hingga NTB, banjir melanda 4 kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB menjebol jalan penghubung Desa Awang menuju kawasan Kuta Mandalika. Beruntung mereka yang tumbuh bersama dengan alam di desa ini masih mengingat dan mau untuk berjuang mengembalikan semuanya. Jauh dari tempat ini, saya sebenarnya telah memiliki kehidupan yang baru. Di tempat di mana saya selalu bercerita tentang hijaunya hutan di tanah kelahiran saya. Hingga akhirnya pada tahun 2021, saya pulang. Lalu menemukan rumah saya tidak lagi seperti dulu. Pohon yang besar itu sekarang hanya tinggal di depan rumah saya. Hanya satu. Mas Burhan itu rela meninggalkan kehidupannya di Perancis. Mohon maaf. Demi kita di sini. Demi anak-anak bongak di sini. Mas Burhan itu sudah hidup enak. Sudah punya penghasilan yang banyak di Perancis, tapi dia rela meninggalkan semua itu demi sebuah perubahan dan kemajuan.
di Dusun Bongak. Jadi, teman-teman, pada hari ini kita akan berbicara tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu kaitannya dengan lingkungan. Di dunia pendidikan, tentu kami menghadirkan mata pelajaran atau berkaitan dengan lingkungan. Yang lain? Kekurangan air. Hutan gundul. Kekurangan pohon. Ini dan langsung terjun mengajak anak-anak. Loh, setiap mengajak anak-anak. Mulai dari hal yang kecil ya, menanam dari buang sampah dulu. Walaupun kita itu tetap sih kita an-nazafatu minal iman untuk buang sampah misalnya kan. Tapi ya ngomong-ngomong saja, terkadang tidak terlalu lah tentang kebersihan, tapi menanam itu kalau Burhan khususnya menanam ya, langsung ayo. Ketika anak-anak keluar main, ayo. Ketika anak-anak ada libur, ayo. Salah satu cara untuk bagaimana mereka mau menjaga lingkungan, kemudian menanam dan merawat pohon itu ketika setiap semester tidak mendapatkan alat tulis, tapi yang mereka dapatkan untuk dapat juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah buat bibit pohon. Dalam segala hal, saya hanya boleh berharap pada pendidikan. Ini titik sentral untuk mengubah apapun yang kita inginkan. Tanpa pendidikan, saya tidak bisa melakukan banyak hal. Entah pendidikan formal maupun non-formal. Di sekolah maupun di masyarakat secara umum. Jadi kalau tidak lewat pendidikan, kalau tidak kita siapkan sumber daya manusianya yang baik, mau infrastruktur sebagus apapun, kita tidak akan mampu mengelola. Apalagi infrastrukturnya seperti Dusun Bongak yang memang tidak ada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kitab Riyadul Bi'ah, Yusuf Al-Qadhan juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membangun dan memperbaiki bumi, bukan merusaknya, dalam salah satu bab yang lain. Al-Muhafazatu 'alal madinati. Ruang hati dan keyakinan menjadi ruang untuk saling menguatkan bahwa alam adalah titipan Tuhan. Nah, kita yang di tokoh agama memang agak kesulitan dulunya. Anak cukup dengan hadis apa ini Quran, cuma mereka kan harus nyata dia lihat, nyata bahwa ini. Nah, kalau begini ya, alhamdulillah. Nah, artinya tidak cukup dengan kita sekedar pidato saja. Jadi yang menjadi media kita untuk bergerak itu yang pertama, di setiap khutbah, di setiap pengajian selalu yang berkaitan tentang lingkungan. Kemudian di masyarakat juga kita sampaikan hal itu. Terutama Mas Burhan, setiap ada pertemuan di masing-masing berugak masyarakat itu kadang ada perkumpulan tiap malam, bahas apapun, Burhan masuk di sana. Jadi dari masyarakat ini karena ini gerakan awal, jadi masih kita hanya dari mulut ke mulut kita bercerita. Di gerakan awal kita hanya menanam di seputaran sini, dan karena dulu juga banyak sekali mafia hutan. Dia yang membuat hutan ini gundul itu juga mereka gitu. Karena mereka sudah terbiasa dengan beberapa jenis tanaman-tanaman sebelumnya yang mereka sudah geluti sekian puluh tahun. Nanam padi, menanam jagung. Jadi Bapak Ibu, nani gawat di Wijaya, air beda dia, panas setiap dulu, kemudian mereka soal tidak lulu ke kawasan ini. Lulu besi terbang, batu besi terjahit, apa sarang bau tujuan. Padahal bau tak penalat, lama tak penalat lulu siang, serebe hasil. Berbeda, lama tak penalat balik gawas ini. Aku yang dikasih 7. Ah. Sekarang kita mau menaruh pare. Ah. Taruh kaju doang tak tahu pare kita mau. Kita mau mangga.
Terus? Ibu dengar kata-kata banyak waktu itu, tapi ibu diam sambil rasa ibu gimana. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Dengar kata-kata masyarakat, Burhan itu seperti orang gila. Oh, ini nak kasih tempat monyet. Dia bilang. Kadang-kadang yang lain dicabut. Kalau sebelah sana mana memang enggak ada sama sekali. Sebelah sana hutan, gunung ini, Gunung Bongak. Jadi nani Bapak Ibu tercoba bareng-bareng apa sak tahun tenggawe, apa sak tahun tenalat sak solah hasil beriten dah. Jadi tenalat lulu sak kira-kira ndek seneng ngak jual lulun seto yang tak bau beli beras. Berbeda lulu itu mampu menghasilkan. Dait ndek tenjait tahu at sini. Tenalat lulu ada narak hasil solah hai itu ndek kepanasan selapu tuntung. Saya setuju. Berbeda pendapat. Oke, setuju. Setuju salah satu. Berbeda Bapak Ibu sepakat. Kalau begitu Kita tanam. siap tanam. Waktu itu pertama kali kami melakukan penanaman itu tentu di media sosial kami booming di hampir semua media sosial. Teman-teman yang punya akun Facebook, WhatsApp dan beberapa media sosial lainnya termasuk Instagram itu kami lakukan sosialisasi berkaitan dan kegiatan kami di Gawah Bongak. Kami mengundang beberapa komunitas baik mahasiswa maupun yang lain-lainnya di luar mahasiswa, komunitas pencinta lingkungan hampir se-Nusa Tenggara Barat waktu itu tahun 2021. Sehingga masyarakat ketika datang orang dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri waktu itu nyata mereka berpikir kegiatan kita dilihat oleh orang banyak. Kalau udah banyak buat karang sekam aja. Dibakar. Buat sendiri aku ya. Kan makanya tadi. Karena nanti kan dia akan lumayan besar kalau misalnya. Isu yang berkaitan dengan lingkungan itu menjadi isu internasional sekarang. Dan masyarakat di sini belum sadar bahwa ternyata orang-orang luar itu juga sangat peduli dengan hutan gitu, peduli dengan lingkungan. Sehingga dengan relasi yang dimiliki oleh Burhan, akhirnya mereka mendatangkan orang luar, mereka yang menanam pohon sendiri di hutan ini, dan masyarakat ternyata orang luar juga peduli dengan hutan kita. Sehingga kedatangan mereka itu dapat mempengaruhi minat mereka untuk ini loh. Walaupun kita menanam pohon dilihat oleh banyak orang dan tidak hanya dirasakan manfaatnya tidak hanya sekarang tapi waktu yang akan datang untuk anak generasi yang akan datang. Di sini selain mereka menanam pohon, di sini juga kami punya program berbagai macam aktivitas yang membuat mereka betah di sini. Di samping karena masyarakatnya yang sangat ramah, itu kata mereka. Dan kita juga punya kegiatan seperti cooking class, terus farming, terus kita juga punya camping ground, terus kita punya trekking juga, sehingga rencana awal mereka hanya tinggal 2-3 hari di sini, akhirnya mereka sampai 10 hari di sini. Karena kita selalu isi dengan kegiatan-kegiatan yang memang pure dari kegiatan yang ada di sini. Di tengah perjalanan itu, saya belajar satu hal. Hutan tidak bisa dijaga jika perut dibiarkan kosong.
Maka dari pohon kelapa, kami membangun jalan baru, mengolah tanpa merusak, menghidupi tanpa menghabiskan. Nah, di bidang ekonomi untuk menggerakkan gerakan kita ini, jadi tidak mungkin tidak akan jauh dari modal segala macam. Sehingga kami melakukan berbagai macam eksperimen. Yang pertama itu dulu dengan melihat potensi yang ada di sini yang hanya pada saat itu hanya ada mente. Jadi kami buat eksperimen kacang mente. Cuman karena permasalahan mente ini musiman, akhirnya kami untuk kebutuhan bahan baku itu terbatas, sehingga kami bereksperimen lagi dengan membuat produk dari olahan kelapa. Untuk produk dari olahan dari kelapa itu awalnya ini kalau di daerah kami di Gabong itu sebenarnya penghasil kelapa ya. Tapi selama ini kita hanya menjual datang, dan itu enggak harganya mungkin 1.000, paling mahal itu harga 2.000-an. Bahkan bisa 1.500 kan harga 1.000 waktu itu. Nah, tapi di luar mereka jual dan harganya sangat fantastis, sangat mahal. Sehingga waktu itu kita berpikir gimana yuk kita olah. Ini kelapa yang kita jual ini diolah di mana? Menjadi apa? Bisa nggak kita lakukan di Gabong? Sehingga teman berpikir, kebetulan masyarakat dulu bisa menghasilkan minyak kelapa dari minyak goreng dari kelapa. Lalu timbullah inisiatif untuk ayo kembali kita membuat minyak dari kelapa, di mana ada dua macam minyak yang kita olah dari kelapa. Yang pertama ada minyak goreng, kemudian ada istilahnya VCO, virgin coconut oil, yang proses pembuatannya tidak terlalu ribet, tidak dimasak. Nah, itu menghasilkan minyak yang kemudian kita jual di berbagai tempat, khususnya di Mandalika.
Aku tahu nan bongak dapun dah meriak kerami, tetap tak marah haji gawah. Manusia habis bangun nak sekolah apa? Mulai terasa sudah